Kesaksian Pendeta Melki Ratu. Setelah melayani 30 tahun, yang kuinginkan adalah pergi meninggalkan jemaat, tetapi Tuhan menghentikan langkahku. (1990) tanggal 31 Oktober. Satu kenangan yang luar biasa karena hari itu juga pelayanan pertama Bonki, Rehat Bonki di Senayan. Jadi semangat Bonki lawat Indonesia awal itu juga jadi semangat kita buka pelayanan di sini. Dan hampir sama kisahnya. Kedengaran di Senayan tidak hujan di dalam tapi di luar hujan. Kita juga di sini begitu. Di sekitar Cibinong ada hujan tapi kita sore itu tidak hujan, puji Tuhan. Dari awal pelayanan itu sebelum kami masuk menetap di sini, ya kurang lebih 6 bulan sebelumnya kami pindah Jawa Barat, sudah survei Jawa Barat. Jadi saya dari Sulawesi Tengah sudah survei Jawa Barat, kemudian ancar-ancar atau dari survei itu sebetulnya kami lihat di daerah Bekasi yang titian kencana, yang sebetulnya saya sudah dapat tempat untuk tempat tinggal sementara dari pendeta Sujak, istri dari pendeta Roni Sujak, Wanda Sujak, yang sudah memberikan tempat ibadah mereka untuk tempat kami tinggal. Tetapi proses lain, setelah saya pulang ke Sulawesi Tengah bawa berita ke istri dan kami ambil keputusan pindah Jawa Barat, kami mampir sejenak di Citerep. Kebetulan mama saya lagi nungguin oma di Citerep, dan puji Tuhan oma sama mama juga aktif dalam pelayanan. Mama merintis di Cilangkap sambil tinggal barengan dengan om. Nah, berubah tujuan atau berubah tujuan perintisan yang tadinya mau ke Bekasi titian kencana, tetapi berubah oleh karena nasihat dari oma saya. Oma saya sudah sekitar 80 tahun waktu itu ya, 80-an lah. Nasihat oma dengan doa-doanya mensarankan kami atau menasihati kami cari di Cibinong dulu. Kalau sudah cari-cari daerah Cibinong dan memang tidak ada tempatnya, baru oma ikhlas untuk ke daerah Bekasi. Ya, sebetulnya tidak bisa dirubah lagi karena kami sudah melapor ke Sekda almarhum pendeta Gertus Gembala Citerep. Kami akan tujuan ke titian kencana Bekasi. Tapi karena oma kami yang selalu mengingatkan, menasihati dan memohon supaya cari dulu daerah Cibinong, akhirnya kami turuti cari dari bulan Juni akhir kami sudah di Juli akhir kami sudah di Citerep, dan mulai bulan itu juga kami keliling daerah Cibinong. Puji Tuhan, kami dapatlah perumahan Puri Nirwana 1. Daerah Cibinong baru ada beberapa perumahan, Puri Nirwana 1, Cibinong Kenda, kayaknya baru 2 itu yang perumahan yang muncul. Awal ini juga pergumulan besar kami. Kenapa saya harus tekankan juga awal ini? Karena awal ini juga menentukan buat kami yang juga berkaitan dengan hari-hari terakhir kami di sini atau sampai saat pun. Tapi puji Tuhan di akhir Oktober kami sudah dapatkan 1 jiwa yang bukan kebetulan tapi suatu kebenaran. Pas kami diajak mampir masuk ke rumah
dari keluarga Bapak Edi Sucito, ternyata salah satu anak mereka, yaitu anak yang tua, berulang tahun. Kami perkenalkan, kami pendeta diajak masuk tanggal 23 Oktober itu kami diajak masuk, dan karena diinformasikan ulang tahun kami doakan. Nah, waktu kami selesai doa ulang tahun, kami titipkan tolong cari rumah untuk kami kontrak sekaligus buat pelayanan. Puji Tuhan dapat, dan mulailah tanggal 31 Oktober kami buka pelayanan ibadah pertama. Tapi waktu mau memutuskan kami masuk ke sini, sudah ada perdebatan atau ada komplain dari almarhum pendeta dengan alasan bahwa tempat ini mereka sudah mulaikan pelayanan dan sangat dekat dengan mereka. Nah, pada saat itu saya mau mundur karena dapat komplain dari senior. Saya katakan kepada pimpinan waktu itu, ketua majelis daerah dan sekretaris, ketuanya Bapak Pendeta John Rompas, sekretarisnya Bapak Pendeta Ed Bertus. Saya katakan saya mundur karena ini senior yang komplain atau kalau ada yang kompensasi tempat ini kami mau pindah arahnya ke Sulawesi Tengah atau ke Sulawesi Utara, karena masalahnya terlalu berat dalam pembinaan jemaat. Kalau sudah ada domplengan dari rekan-rekan pendeta itu berat. Kalau cuma masalah jemaat dengan gembala itu baik atau tidak terlalu berat, tapi kalau sudah ada domplengan dari teman-teman pendeta 1-2 apalagi 6 pendeta, ya kalahlah satu gembala. 1 lawan 6 kalah. Ya, tapi sayang jemaatnya yang jadi korban, tidak ada pembinaan yang benar jadinya. Nah, tapi puji Tuhan yang tadinya saya anggap dengan masalah oh, ternyata tidak kalah. Ternyata tidak kalah. Di pihak ini kok ngapain? Ya, puji Tuhan. Ternyata kesimpulan kami itu masalah-masalah itu ternyata menjadi satu koreksi, menjadi satu pemahaman bahwa jemaat ajak ditampi, apalagi pendeta atau gembala. Gembala juga ikut ditampi, mau bertahan atau tidak. Puji Tuhan, yang tadinya saya anggap jemaat akan habis, tapi ternyata Tuhan itu baik. Tuhan sisakan jemaat-jemaat yang seperti kembali dari awal. Jemaat awal pun yang tertinggal dari bulan pertama, yang tertinggal di tahun-tahun sekarang ini, ya jemaat itu juga. Jemaat awal yang bertahan sampai akhir. Cuma untungnya atau lebihnya, jemaat ini yang tadinya satu keluarga, sekarang mereka sudah menjadi 3 keluarga. Jadi sudah berkembang, sudah ada anak, mantu, cucu. Jadi ya seperti kembali ke pelayanan awal. Memang ada beberapa penghiburan seperti yang saya saksikan. Di puncak-puncaknya saya mau menyerah, pengen pindah. Ya bulan Oktober itu juga seorang janda datang beribadah di sini. Beberapa kali dia ibadah, ajak untuk kunjungi rumahnya, tempat tinggal mereka, sekalian doakan rumah yang sedang dibangun dan kontrakan yang sedang berjalan. Tapi saya menghindar. Beberapa kali diajak, saya menghindar. Saya utus saja istri saya yang ke sana untuk kunjungi rumahnya, tempat tinggal mereka, sekalian doakan rumah yang sedang dibangun dan kontrakan yang sedang berjalan. Tapi saya menghindar. Beberapa kali diajak, saya menghindar. Saya utus saja istri saya yang ke sana. 2 kali istri ke sana, saya tertuduh berat tidak pernah ke sana. Akhirnya untuk ketiga kali saya harus temani istri untuk ke sana. Luar biasa pengalaman yang saya dapatkan di sana. Pas masuk gerbang pintu, disambut dengan baik oleh ibu janda ini 2019. Waktu saya parkir motor, sambut salaman dari ibu janda ini,
bukan bilangnya haleluya puji Tuhan, tapi yang diomongin minta keyakinan, minta kepastian. Om layani saya sampai mati. Saya pikir disambut puji Tuhan, Om sudah datang, tapi langsung disambut dengan pertanyaan, permintaan atau permohonan dengan sangat. Om layani saya sampai mati. Pertama kali saya cuek, kedua kali saya cuek, ketiga kali permintaan itu saya jawab dengan berat sebetulnya. Berat dalam hati saya. Dia mau peluk sama. Iya. Ketiga kali langsung peluk. Salaman langsung peluk, minta kepastian. Om layani saya sampai mati. Berat sebetulnya karena niat saya memang harus pindah. Tapi setelah saya iakan, ya Bu, saya siap melayani. Walaupun dengan nada yang agak berat, tapi selesai mengucapkan itu rasa sejahtera, rasa senang. Walaupun kembali ada pertanyaan, Tuhan apa iya benar? Apa iya benar ini peneguhan? Peneguhan pindah atau peneguhan tetap? Ternyata ya peneguhan tetap bertahan. Nah dari saat itu juga pelayanan kami ya makin ditemukan, jemaat-jemaat yang ada tetap bersemangat memberikan support. Istri saya juga banyak pemulihan kesehatannya yang didumui beberapa tahun, banyak pemulihan sampai ya dalam tahun-tahun itu juga dalam pergumulan dengan jemaat. Istri juga saya sempat ke Penang 2019 juga sempat ke Penang. 2017 ya Mas. Mami ke Penang ya. Pelayanan masuk sampai saat ini 31 tahun. Semua karena Tuhan dalam perjuangan pergumulan yang Tuhan izinkan melalui proses-proses, bahkan sakit, penyakit, perjuangan dalam pelayanan, masalah jemaat, masalah teman-teman pendeta, cukup berat, tapi luar biasa kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan. Saya hanya berserah sama Tuhan, tapi dengan kejadian-kejadian seperti itu membawa justru dalam proses itu membawa lebih berserah, lebih berserah kepada Tuhan. Jawabannya itu di dalam doa tengah malam dan baca firman Tuhan, berseri, dan kekuatan itu luar biasa yang Tuhan kasih. Bahkan saat-saat seperti itu mujizat Tuhan luar biasa dinyatakan, termasuk saat-saat masuk pandemi COVID itu 2020. Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, dan bisa renovasi tempat, dan saya yakin apa yang didoakan. Inilah rumah yang rencana kita beli untuk aset panti asuhan yatim piatu dan jompo, baik D8 maupun C8 juga berhadap-hadapan. Tuhan tolong, Tuhan berkenan, semua jadi, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan.